Iya, jadi selamat malam semuanya, rekan-rekan dokter, rekan-rekan partner kita dari klinik dan rumah sakit. Selamat datang di webinar part 4 Search Sinergi. Boleh tepuk tangan dulu ya untuk kita memulainya. Jadi senang sekali rasanya kita udah masuk ke webinar eksklusif kita. Mungkin buat rekan-rekan dokter yang baru pertama kali bergabung mengikuti webinar Search Sinergi, kami rutin melakukan webinar eksklusif dan kali ini webinar keempat karena di 3 minggu sebelumnya kami sudah melakukannya dan khusus hari ini adalah hari penting karena kita akan membagikan satu strategi bisa digunakan untuk 90 hari ke depan. Jadi pastikan nanti rekan-rekan dokter dan teman-teman mendapatkannya ya. Nah, nanti kita akan ada sesi tanya jawab di sesi akhir, jadi boleh siapkan semua pertanyaannya dan kita akan jawab. Baik, sebelumnya izin kenalkan, saya Ivo, saya di sini in charge sebagai Sales Marketing Director-nya. Salam kenal semuanya sekali lagi, dan sudah hadir juga tim dari Search Sinergi lainnya, ada Larissa. Selamat malam semuanya. Oke, ada juga Kak Nurul. Halo, selamat malam semuanya, salam kenal. Oke, ada juga Kak Abel. Semuanya, salam. Oke, banyak ya, dan masih banyak lagi ya, ada Pak Risa, ada Marjid yang memang lagi berhalangan hadir. Jadi kita office-nya di Bali, rekan-rekan dokter. Nah, kita hari ini ingin membantu dan sharing banyak, karena memang Search Sinergi sudah dalam waktu yang lama ini kita fokusnya di healthcare. Jadi kita memang menyediakan ini khusus klinik dan rumah sakit. Tapi tenang aja, kalau teman-teman mungkin yang kemarin banyak daftar lagi freelance, boleh kok belajar. Mungkin nanti mau daftar kerja di tempat kesehatan ya. Kita langsung, nah hari ini seperti yang tadi saya bilang, kita akan mulai membagikan dan teman-teman rekan-rekan dokter bisa langsung menerapkannya. Jadi pastikan nanti dapatkan bagaimana kunci untuk 90 hari ke depan. Oke, kita langsung aja. Nah, banyak yang belum tahu Search Sinergi. Jadi kalau yang udah tahu mungkin Search Sinergi ini agensi digital, cukup sampai situ ya. Tapi kita tidak hanya agensi digital aja, kita spesialis healthcare. Dalam arti kita selalu fokus ke bidang kesehatan. Jadi kita akan bantu klinik, bantu rumah sakit, bantu praktek dokter juga yang membutuhkan bantuan di digital marketing. Untuk itulah kita kumpulkan semua rekan-rekan dokter malam hari ini. Nah, Search Sinergi, apa sih yang Search Sinergi selalu nomor satukan di saat bekerja sama? Jadi saat kita membantu klinik dan rumah sakit, kita selalu bisa menghasilkan hasil yang sangat mengagumkan. Jadi kalau kita bilang namanya ROAS, itu kita selalu ada di minimal 3-6 kali ROAS setiap kali hasil dari ads yang kita lakukan. Lalu hampir 99,9% klien kita juga puas. Jadi partner yang bersama kami, baik klinik maupun rumah sakit, itu senang gitu ya sama hasil-hasil yang sudah kita kerjakan bareng. Nah, di Search Sinergi kita punya tim-tim khusus nih. Jadi saya akan pegang satu bidang, Kak Nurul akan pegang satu bidang, Kak Abel akan pegang satu bidang, begitu. Jadi kita fokus dan kita ada yang khusus di bagian SEO, iklan, situs, website yang punya website atau yang lagi ingin bikin website, ada juga yang fokus ke komunikasi. Nah, salah satu buktinya kita waktu itu pernah berhasil membuat salah satu layanan kesehatan dari 0 pasien menjadi 400 pasien per bulan. Luar biasa ya. Jadi Search Sinergi intinya kita nggak hanya memberikan hasil ya, tapi kita juga kasih banyak support dalam bentuk bonus, gimana caranya supaya mempercepat membuat pertumbuhan di klinik maupun di rumah sakit yang lebih cepat. Oke. Nah, ini banyaklah masalah yang sering datang ke saya, banyak dokter tuh hubungin saya, Mbak Ivo, bantuin saya dong bisa ini enggak, Mbak Ivo bantuin saya dong bisa ini enggak. Jadi 3 masalah utama yang paling sering saya temukan di lapangan adalah nomor satunya itu karena target pasien tidak terpenuhi. Ya, ini mungkin baik strategi offline, strategi online, tapi inilah target yang tidak terpenuhi yang menjadi masalah. Lalu problem kedua yang sering kami temuin adalah bingung. Ini soal digital marketing ya. Jadi bingung ya, kok ada Meta Ads, ada Google Ads, ada lagi SEO, ada lagi website. Sebenarnya yang mana sih yang bisa menghasilkan dan membuat target ini tercapai? Nah, itu kebingungannya banyak ya. Walaupun udah berjalan setahun, 2 tahun, masih bingung banyak karena nggak bertemu dengan partner yang tepat. Lalu yang ketiga, problem yang paling sering kami temuin adalah
uangnya boncos, atau kita ngeluarin uang itu boncos bukan berarti karena ngeluarin uangnya udah banyak ya dokter ya, misalkan oh kalau spendingnya 30 juta, 50 juta, atau 100 juta berarti boncos, enggak, bahkan kalau dokter pun ngeluarin 500.000 kalau hasilnya tidak jelas itu bisa disebut dengan boncos atau iklan tanpa budgetnya bisa tanpa hasil. Jadi ini mungkin yang sekarang rekan-rekan dokter alamin ya, tapi mungkin masih dipendam, nanti kita bisa selesaikan di malam ini, oke? Nah ini salah satu pendekatannya, kita biasanya punya 3 tahap pendekatan kalau untuk bikin strategi. Pertama kita personal, maksudnya itu ke klinik dan rumah sakitnya. Jadi kita selalu tanya, tujuannya apa? Maunya apa? Jadi sebelum kenapa targetnya nggak achieve, pasti kita tanya tujuannya apa dulu nih, kenapa bisa dibilang targetnya nggak achieve. Jadi pendekatan personal. Lalu kita akan bantu memilih. Jadi tadi kan ada ya permasalahan yang kedua, bingung nih pilih channel yang mana. Nah kita akan menyesuaikan mana channel yang terbaik dan mana budget yang sesuai dengan channel yang terbaik tersebut. Oke, jadi no worries, mau berapapun persiapan budgetnya. Oke, nah yang ketiga, kita tidak akan mungkin membuat budget itu sia-sia. Jadi kenapa? Jadi karena kita akan membuat itu efisien dan ada laporannya. Laporan ini wajib transparan ya tentunya. Jadi ini penting buat strategi dokter ke depannya nanti kalau mau bikin strategi di digital marketing. 3 hal ini rekan-rekan dokter juga harus siapkan. Dan inilah 3 pendekatan yang selalu kita lakukan. Baik. Nah ini salah satu tadi contoh yang sebelumnya saya bilang, nanti bisa lihat di YouTube kita, nanti saya juga bisa kirimkan link URL-nya di kolom chat, yang mau nanti bisa minta ke kita ya di kolom chat, kita langsung kirimkan. Baik, nah ini adalah salah satu kunci yang mau kita persiapkan di hari ini, jadi satu strategi untuk 90 hari. Nah pertanyaannya sekarang, apakah mungkin Mbak Ivo kita menggabungkan SEO, Google Ads, Meta Ads, supaya klinik sama rumah sakit kita tuh bisa memang mencapai target yang kita inginkan. Pasiennya datang nih Mbak Ivo, apakah mungkin digabungkan? Mungkin banget dok, makanya kita sekarang kasih tahu strateginya. Nah, boleh saya tanya sekarang, apakah kalau misalnya nih kita ketik sekarang di Google gitu ya, apakah ketika pasien menemukan klinik atau rumah sakit kita di Google, itu bisa langsung booking nggak hanya dalam 2 klik? Coba misalkan rekan-rekan dokter boleh tes nih, mungkin ketik nama klinik atau rumah sakitnya di Google, gitu. Kira-kira dia kan dengan 2 kali klik, kira-kira dia bisa langsung ke tombol booking nggak? Coba dites. Ada yang lagi sambil pegang handphone nih, boleh dites nih, yang dari klinik, rumah sakit, atau layanan apa aja ya. Hanya 2 kali klik ya, 2 kali klik, habis search, enter, berarti klik pertama, habis itu klik kedua, apakah setelah klik kedua itu sudah booking? Pasti jawabannya tidak. Oke, jawabannya tidak. Ada nggak yang bilang tidak di kolom? Ada yang udah coba nggak? Boleh bilang di kolom chat ya, kalau udah cobain. Oke, hampir semuanya pasti tidak sih, saya yakin. Yang hadir udah cobain. Nah, kenapa Mbak Ivo setelah 2 kali klik, waktu saya ketik rumah sakit dan klinik saya, kenapa pasien, ibaratnya saya sebagai pasien, kenapa nggak bisa langsung booking lah? Nah, itulah dokter salah satu permasalahan yang harus kita selesaikan. Jadi, langkah pertama berarti dokter harus mulai dari website dan SEO. Jadi, kita itu selalu bilang bangun fondasinya dulu. Ibaratnya nih, kalau rumah sakit itu tempat pasien datang, tapi sebelum pasien datang ke rumah sakit atau klinik kita punya rumah kedua, yaitu website, gitu. Jadi, rumah online lah kita bilang ya, rumah online-nya klinik dan rumah sakit ini adalah website. Jadi tanpa ini kita juga sulit ditemukan di Google Maps, di Google. Akan memperpanjang kolom tombol kliknya kayak tadi saya bilang. Ini saya kasih contoh ya. Ini contohnya misalkan kita ketik nih hospital near me. Kita ketik lagi hospital near me. Ada 2 tipe ya dokter ya, boleh diperhatikan. Yang pertama, ini kalau kita nggak pasang ads, nama kita nggak akan di atas nih. Misalkan klinik kita tidak ada di sini, berarti kita tidak ditemukan oleh pasien. Lalu jika kita tidak punya website yang tadi kita bilang rumah online kita nih, kita juga nggak akan muncul di sini. Kenapa? Karena kita belum punya rumah online-nya, belum punya websitenya, atau mungkin udah punya, tapi kok bisa nggak di atas ya Mbak Ivo? Nah ini menarik, nanti ini akan jadi pertanyaan rekan-rekan dokter ya. Jadi dapat ya gambarannya gimana pasien mau datang, kalau dia nggak tahu rumah kita di mana. Padahal pasien mencari secara online. Logik ya.
Oke, nah ini contoh website. Jadi contoh website itu jelas. Harus jelas tuh gimana? Lihat deh, ketika kita klik misalkan satu website gitu ya, ini salah satu dari partner kami, ketika diklik itu halaman atasnya langsung call now. Jadi ada ajakan untuk booking. Nah, lalu kolom bookingnya juga jelas. Ada di sini, dia bisa kontak sini, ada booking lagi di sini, book your wellness treatment. Terus kalau kita misalkan scroll, jelas lagi tuh rumahnya. Jadi jelas tadi itu apa, terus dia menyediakan apa, servisnya apa, ini promosi. Bahkan dia siapin kolom khusus sendiri, promosi. Ada layanan 1, ada jenis produk 2, ada jenis produk 3, dan setiap produk itu ada tombol untuk booking. Lihat kan ya, 1, 2, 3. Oke. Kita geser lagi contohnya. Jadi biar buat trust itu atau buat pasien percaya, buat orang percaya untuk masuk ke tempatnya kita, ke rumah kita, let's say klinik dan rumah sakit, nggak cukup kita kasih tahu, oh kita punya service obgyn, kita punya servis anak yang bagus, kita punya servis paru yang bagus, nggak cukup. Di kesehatan itu kuncinya trust ya, trust antara si pasien dan kita. Dia harus percaya dulu nih, rumah sakit dan klinik ini bisa dipercaya apa enggak ya? Salah satunya kita tampilkan di rumah kita atau di website kita adalah testimoni kayak gini. Pasti dia makin percaya, oh bener, apalagi testimoni tentang layanan, oh wow, bagus, saya mau ke rumah sakit ini, saya mau ke dokter ini. Lalu ada foto yang nyata. Foto yang nyata ini maksudnya real ya, bukan dari AI, bukan dari vektor gitu ya, bukan dari kartun. Jadi gambar yang di rumah kita ini, di website kita ini harus gambar real. Kenapa? Itu menambah lagi poin kepercayaan si pasien atau calon pasiennya kita. Jadi rumah itu penting, nggak cuma punya rumah, nggak cuma punya website, tapi isinya juga rekan-rekan dokter harus perhatikan. Coba nanti cek websitenya deh. Sudahkah itu menampilkan bentuk rumah yang diinginkan pasien yang membuat pasien percaya datang ke klinik dan rumah sakit kita? Boleh dicek nanti ya. Nah, lalu langkah untuk website sekarang menarik. Mungkin rekan-rekan dokter pengen, oke Mbak Ivo, saya mau perbaiki website saya. Gimana caranya Mbak Ivo dengan saya ikutin webinar ini? Nah, kita kasih sharing, salah satunya adalah dokter harus siapkan satu layanan itu di satu halaman, gitu. Jadi, kan sekarang tuh kebanyakan, bahkan ada website tuh satu page gitu, satu halaman, semuanya di situ gitu. Jadi dia pingin masukin semua layanannya, bahkan foto dokternya dimasukin ke situ. Nah, tips dari kami, dokter bisa membuat satu halaman per layanan. Jadi kalau dokter mau fokus, misalkan dokter mau naikin, misalkan nih ya, poli bedah plastik gitu ya, poli bedah gitu. Dokter harus bikin satu halaman khusus poli bedah. Atau untuk misalkan manajemen anak gitu ya, untuk misalkan anak berkebutuhan khusus gitu-gitu. Nah, dokter juga harus punya satu halaman khusus itu yang menceritakan itu layanan apa, siapa yang bisa memberikannya, siapa yang bisa datang, gimana cara pembayarannya, prosedurnya gimana. Jadi clear dan jelas. Oke, nah lalu tidak hanya satu halaman, satu layanan. Dokter harus cantumkan, teman-teman marketing nih ya, yang nanti cek websitenya, harus tautkan dokter siapa yang mengerjakannya. Kenapa? Psikologinya kita itu akan lebih percaya, oh ternyata dokternya ini, apalagi kalau dicari namanya, mungkin orang-orang tuh sekarang pada search ya, ini dokter apa, ketika dilihat misalkan, waduh dokternya udah pengalaman, atau oh dokternya begini gitu ya. Jadi profil dokter sangat penting, dan profil asli ya, foto asli gitu, dan kalau bisa yang proporsional, jangan yang pokoknya dikasih yang terbaik lah kalau foto profil dokter, apalagi terkait layanan. Oke. Nah, sekarang keunggulan unik yang jelas. Jadi, apa sih yang membedakan rumah sakit A, rumah sakit B dengan layanan yang sama? Oh, mungkin di rumah sakit A layanannya start dari harga sekian. Oh, di rumah sakit B harganya lebih tinggi, tapi dapat benefit apa? Jadi kita punya nilai keunikan, namanya USP, keunikan. Lalu, nah ini yang paling penting, yang paling sering dilupakan di kolom website itu. Lupa kasih lokasi dan tombol WhatsApp. Ini apalagi kalau klinik yang udah punya cabang ya. Jadi, pastikan kalau klinik udah punya cabang banyak, rumah sakitnya mungkin udah punya branch juga banyak, pastikan lokasi dan tombol WhatsApp itu harus mudah diakses. Coba cek setiap hari. Kalau kita klik si Maps-nya yang di website, itu bisa berfungsi nggak? WhatsApp-nya bisa berfungsi nggak? Dan harus cepat. Karena ketika dia udah klik WhatsApp, biasanya dia udah yakin tuh, dia udah mau masuk ke rumah kita. Jadi jangan sampai kita yang menghalangi mereka masuk ke rumah kita. Sekarang saya mau tanya, coba nanya ke diri kita sendiri dok. Kapan sih terakhir kali kita buka situs kita,
gitu. Pernah nggak dokter cek gitu ya, setiap hari gitu ngecekin website, coba iseng klik ini. Terus kapan dokter terakhir cek dan apakah dia cepet, apakah tampilannya rapi, apakah memang mudah untuk dijangkau masuk ke WhatsApp-nya? Nah, ini pertanyaan yang bagus untuk kita refleksikan ya. Nah, mungkin sambil cek nih sekarang rekan-rekan dokter. Baik. Nah, yang kedua, tadi kan kita ngomongin website dan SEO ya. Jadi kalau mungkin yang belum tahu, jadi SEO itu adalah search engine optimization. Jadi kita buat artikel, bentuk artikel itu adalah di konten edukasi tentang layanan kita. Nah, ini adalah salah satu tipsnya dokter untuk tangan pasien. Jadi pasien itu kadang tuh jadi gini, kalau saya tuh kan kalau nggak lagi sakit, saya nggak langsung cari klinik rumah sakit ya dok ya. Pasti saya mungkin, misalkan nih saya tidur terlalu lama atau tidur hanya 1-2 jam sehari. Biasanya saya searching dulu tuh. Saya pasti nggak cari rumah sakit yang bisa mengobati kurang tidur. Itu saya nggak mungkin begitu. Nah, jadi konten edukatif itu penting banget dok. Supaya apa? Supaya mereka bisa menemukan klinik dan rumah sakit kita. Ini saya kasih contoh nih dok. Contohnya misalkan, apakah IV drip itu aman? Nih. Atau berapa lama sih waktu pemulihan setelah fisioterapi? Atau yang lain-lain kayak tadi saya udah ceritain. Jadi SEO ini sangat mempengaruhi kualitas website kita dan proses penemuan rumah sakit dan klinik kita. Saya kasih contoh. Nah, contohnya misalkan nih, dia kan nggak tulis rumah sakit ya. Dia mungkin lagi pingin tahu manfaat vaksinasi gitu ya. Manfaat vaksinasi. Dia nggak ada taruh kan ya rumah sakit dan kliniknya. Tapi kalau tadi websitenya dokter punya konten edukatif tentang vaksin dan itu banyak dan itu mampu membawa kolom websitenya dokter, rumah sakit, kliniknya dokter di atas, maka mereka akan masuk ke rumah kita alias ke klinik dan rumah sakit kita. Jadi inilah dampaknya kalau dengan konten dari SEO. Nah, ini contohnya lagi. Ketika dia klik misalkan ya, apakah ketika dia klik itu apakah sudah jelas di websitenya? Jadi ini kalau perhatiin ya, misalkan kita klik ini sebenarnya konten edukatif ya dok ya, yang ini yang saya tampilkan. Tapi di sela-sela konten edukatif itu dokter perhatiin deh, di sini tuh ada kolom yang kalau kita klik ini langsung bisa booking, bisa langsung bawa ke rumah kita, ke websitenya kita. Ini kalau dia klik yang biru-biru ini langsung booking. Jadi kita sebenarnya menyelipkan tombol actionnya di artikel atau konten edukatif kita. Jadi itu juga cara membuat pasien trust, lalu pasien datang ke rumah kita. Oke. Nah, sekarang angka kedua, tadi bikin konten edukatif dok. Ini udah kita bahas lebih detail sebelumnya di part 3 di SEO. Nanti dokter boleh tonton di website kita ada part 3-nya. Jadi lebih dalam. Kenapa ini penting dok? Riset kata kunci. Nah, dokter harus, kan kalau kita tuh bikin kalimat bukan lagi nulis karya ilmiah ya dok ya. Jadi SEO itu bukan soal bagus-bagusan kalimatnya, panjang-panjangan, bahasa Inggrisnya, enggak. Kita juga harus pakai strategi. Strateginya itu adalah riset kata kunci. Jadi dokter harus tahu sebenarnya kata kunci yang paling sering dicari sekarang tuh apa sih? Minggu-minggu ini apa sih? Misalkan nih di Jogja, saya kemarin sebulan di Jogja ya dok ya. Itu kayaknya lagi musim sakit batuk pilek. Saya yakin 1 bulan kemarin di tombol search keyword Google itu hampir semua orang kayaknya cari batuk pilek. Batuk pilek itu pasti keyword batuk pilek ini. Nah, kalau tadi dokter tahu, pasti dokter langsung buat artikel konten edukasinya. Nah, kalau itu muncul, maka kita akan tampil, rumah sakit kita dan klinik kita akan tampil. Bayangin ya. Jadi kita harus tahu nih yang update apa, terus kata kuncinya seperti apa. Lalu tips berikutnya dok, ini yang saya tebalin nih. Ini nggak saling kompetitor yang di dalam ya, ini saling berteman gitu ya, saling berkolaborasi. Jadi pelajarilah blog kompetitor. Jadi boleh intip-intip kompetitornya atau layanan yang mungkin dokter tahu dia unggul, dia jago nih Mbak Ivo, saya suka. Kenapa dia selalu muncul di atas setiap saya cari? Coba deh pelajari. Mereka itu blognya seperti apa. Nanti dokter akan paham kalau oh bener ya kata Mbak Ivo kemarin, ternyata kata kuncinya bukan soal Inggris-Inggrisan dan soal karya-karya ilmiah ya, ternyata memang kata kuncinya harus familiar sama bahasanya pasien dan saling sering dicari. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya nih pertanyaannya. Apa pertanyaan nomor 1 yang paling sering ditanyakan pasien setiap minggu dan apakah jawabannya sudah ada di website kita? Coba. Misalkan kalau dokter tanya ke front office-nya atau ke bagian customer service-nya, seminggu ini pasien banyak nanya apa ya? Gitu. Mungkin banyak dokter anak, saya nggak tahu. Mungkin kalau di Bali lagi banyak mungkin dengue fever gitu, saya nggak tahu. Nah, tapi apa sebenarnya pertanyaan nomor 1 yang paling sering ditanya pasien?
dalam seminggu ini, dan jawabannya itu atau pertanyaannya itu apakah sudah ada di website yang kita sediakan dalam konten edukasinya tadi. Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita sama-sama. Baik, nah sekarang kita masuk. Tadi kita udah ngomongin website sama SEO, Dok. Tadi kan kita tanya ya, kita pendekatan personal. Kita udah tahu rumah kita tuh penting, kehadiran kita tuh harus jelas supaya pasien tuh tahu, oh kita tuh ada loh kita di sini gitu, punya layanan bagus. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa perlu menarik pasien dari semua channel? Mbak Ivo, saya mau satu aja lah. Saya orang dari satu udah berhasil, saya nggak butuh semuanya. Nah ini juga ada yang bilang, Mbak Ivo, kayaknya saya nggak butuh Meta deh, saya cuma butuh Google, atau Mbak Ivo saya cuma butuh Google. Kan saya maunya yang emergency, saya maunya pasien langsung datang. Pertanyaannya, dan kami akan kasih jawabannya, Dok. Kenapa perlu menarik pasien dari semua channel? Jadi kalau kita ngomongin Google, yang merah sebelah kiri ini, yang biar tahu Google Ads itu adalah diperuntukkan untuk pasien yang lagi aktif. Jadi proses kebutuhannya itu lebih banyak gitu. Jadi mereka tuh akan cari misalkan rumah sakit terdekat, harga vaksin di Jakarta gitu ya. Di sini Google Channel yang terbaik ketika ada urgensi dari si pasien. Oke? Nah, kalau Meta Ads, ini kita ngomongin Meta Ads ya. Kalau Meta Ads ini orang yang masih menjelajah. Misalkan saya sekarang lagi sehat, Dok. Saya lagi nggak sakit gitu ya. Tapi saya kalau lagi scrolling Instagram gitu ya, scrolling Facebook saya, muncul klinik dan rumah sakitnya dokter, saya tahu, oh dokter punya layanan home care. Harganya sekian. Oh, dokter objinnya sekian gitu ya. Oh, ternyata dokter parunya sekian. Jadi ada layanan atau kontennya menarik, mungkin bikin video atau apa, oh dokter bikin training di Bali, misalkan harganya sekian gitu ya, oh dokter punya layanan ambulans gitu. Jadi saya menyimpan informasi itu karena informasi itu menarik, dan ketika saya ingin mencari layanan itu atau ketika saya ingin melihat dokter itu, saya akan mengingat layanan klinik dan rumah sakit dokter, lalu saya akan cari gitu. Jadi peran Meta Ads di sini bangun trust, makanya penting, Dok. Jadi Meta ini kita tuh kayak pelan-pelan itu kita sebenarnya lagi menjaring market, tapi memang belum kelihatan. Tapi ketika dokter nanti dapetin pasien yang datang, itu percayalah sebenarnya itu dipengaruhi oleh Meta Ads. Percayalah, Dok, karena Meta Ads ini membangunnya seperti itu caranya. Jadi dia bangun trust. Jadi kadang orang suka menyepelekan si Meta, padahal si Google dan Meta ini saling harus bersamaan jalannya gitu supaya kuat. Nah, jadi sekarang mana pilihan terbaiknya kalau ditanya? Jadi kalau ditanya dua-duanya, kayak saya bilang dari awal, saya nggak pernah bilang, oh dok, ya lebih bagus Meta, jangan pakai Google dok, karena uangnya lebih mahal, misalnya gitu. Dok, pakai Google aja, ngapain dokter buang-buang uang? Saya nggak pernah bilang gitu. Jadi kayak kalau dokter mau bikin strategi bersama tim, silahkan gabungkan keduanya, yaitu strategi Google Ads dan Meta Ads. Kenapa? Biarin Google narik pasien yang siap datang, yang tadi udah ready nih mau datang, urgency atau lain-lain, dan biarkan juga si Meta Ads ini bangun dari bawah pondasi kepercayaannya. Sehingga ketika mereka butuh, mereka akan ingat klinik dan rumah sakit kita, lalu mereka akan datang. Begitu. Nah, lanjut langkah ketiga, tadi udah website SEO, kita gabungkan si Meta dan Google Ads. Sekarang adalah si Google Ads. Tangkap pasien yang sedang mencari sekarang. Gimana caranya nih? Kalau seseorang lagi cari dokter di layanan sekarang, apakah sebenarnya kita muncul? Sebenarnya dokter pingin nggak sih muncul di paling atas ketika saya lagi search misalkan dokter, kayak tadi ya, misalkan dokter anak terdekat. Kira-kira rumah sakit dan klinik kita muncul nggak? Gitu. Nah, sekarang tujuan sederhananya adalah setiap calon pasien itu ingin jadi gini, konsepnya adalah mereka tuh lagi butuhin layanan dokter gitu, tapi gimana caranya layanan kita itu, klinik dan rumah sakit kita bisa ditemukan oleh mereka. Jadi kita harus membuat klinik dan rumah sakit kita ditemukan. Itu sebenarnya kuncinya. Gimana contohnya? Nah, ini aku mau tahu dulu, gimana kalau kita nih cari nih sekarang nih layanan, misalkan let's say dokter boleh deh ketik di Google, misalkan dokter punya layanan apa di rumah sakit, dokter ketik nama layanannya, terus ketik nama kotanya. Kira-kira muncul nggak nama klinik dan rumah sakit dokter? Coba dok, dites dok, diketik di Google. Kita tes lagi ya. Kira-kira muncul nggak ya? Misalkan fisioterapi, terus tambahin kotanya. Muncul nggak ketika cari di Google alamatnya dokter?
Kalau muncul boleh ketik di chat, mungkin muncul, yang muncul atau nggak muncul juga boleh. Mana ini? Mana ya? Oke, kayaknya ada yang cari nggak ini? Ada yang cobain nggak ya? Coba dong, dicobain dong. Kalau nggak muncul, boleh nih tulis di kolom chat. Nggak muncul gitu. Oke, muncul nggak? Kayaknya banyak yang nggak muncul ya. Kalau nggak pasang Google Ads, biasanya nggak muncul. Oke, nah ini saya kasih contoh dok. Misalkan nih, kita ketik layanan tadi, IV Drip. Apakah klinik dan rumah sakit dokter muncul kalau saya klik IV Drip? Ini ada nggak nama klinik dan rumah sakit dokter? Kalau muncul berarti bagus, berarti klinik dan rumah sakitnya mudah ditemukan, sudah di pandangan saya nih. Saya tinggal grab and booking aja gitu. Nah, kalau saya ketik lagi dokter Nirmi, dokter terdekat gitu kalau bahasa Indonesianya. Muncul nggak ya? Muncul nggak dokter? Coba tes. Misalkan dokter anak terdekat kayak tadi, fisioterapi terdekat, muncul nggak nama kliniknya? Oke, semoga muncul ya. Harapan saya sih semoga muncul. Oke, nah itu tadi harapan kita kalau kita mau menggunakan strategi si Google Ads. Sekarang langkah ketiga nih tentang si Google Ads. Jadi kita nanti bisa coba. Jadi caranya adalah kita buat satu campaign, satu kampanye Google Ads pada setiap layanan. Jadi misalkan dokter punya 5 layanan, buat satu layanannya. Misalkan kayak gini nih contohnya, kayak yang saya tampilkan, konsultasi objin, pemeriksaan anak. Oke, ada 2 layanan ya, konsultasi sama objin, lalu ada pemeriksaan anak. Lalu dokter harus arahkan ketika dokter bikin iklan ini, dia harus masuk ke landing page khusus yang berisi informasi lengkap. Tadi ingat ya di slide yang pertama kali, Maps, Google Maps kita sama tombol WhatsApp ini penting banget. Jadi jangan sampai itu diabaikan. Makanya pastikan setiap saya nanti klik iklan atau pasien yang klik iklan itu akan dibawa ke landing page atau tempat di mana nanti kita dilarikan gitu ya setelah klik iklannya. Harus ada tombol WhatsApp-nya dan booking-nya. Kenapa? Karena kalau kita menjalankan Google ini, kita diarahkan ke landing page khusus gitu ya, itu akan membantu kita. Tapi kalau kita hanya diarahkan ke homepage saja, gitu, ke cuman homepage-nya website kita aja, gitu, itu akan membingungkan si pasien. Karena tadi kita udah pasang iklan ini, bayangin ya kalau saya udah klik nih konsultasi objin, saya malah dibawa ke homepage. Homepage-nya malah pendaftaran pasien, BPJS, insuransi, atau private. Tadi kan saya masih ingin tahu konsultasi objin. Nah, lihat kan ya, gimana kita memutar-muter pikiran si pasien itu sehingga dia jadi nggak jadi kok booking sama kita. Nah, itulah konsepnya. Saya kasih contoh nih, misalkan ini landing page khusus tadi ya dok ya, ini salah satu partner kita, Rumah Sakit Cici di Padang. Jadi kita bikin landing page khusus setiap layanannya. Misalkan nih, ini poli anaknya, kita bikin nih. Jadi ketika iklannya muncul, di Instagram atau ketika dia bikin Google Ads, dia klik, dia akan dibawa ke sini dok semua pasiennya. Jelas, lihat nih. Oh, jelas nih untuk anak. Sahabat sehat tumbuh kembang kecil si anak. Lihat kan ada reservasi, ada bahkan nih lihat tim dokter, ada juga layanan lain-lainnya. Ada juga nih pembayarannya bisa pakai apa aja. Bayangin dok, dari halaman ini, halaman khusus yang kita buat tadi, pasien itu akan trust sama klinik dan rumah sakit kita dok. Jadi inilah manfaatnya kalau kita bikin landing page khusus. Nah, lalu ini tadi kan ada foto dokternya ya. Nih, foto dokternya juga yang profesional, foto asli. Kayak poin pertama tadi kita bilang, jangan bikin foto kartun, jangan juga bikin foto AI walaupun lagi musim AI ya, Dok. Tetap kita mewajibkan adalah foto asli, yang real gitu. Nah, setiap foto pun dokter lihat ya, ada book nih. Ini ada book, ada booking, ada booking, ada booking, ada booking. Lalu, kalau si pasiennya masih kepo, ada namanya lengkap, bahkan dia bisa klik profilnya, bahkan dia bisa tahu jadwalnya. Semudah ini loh dokter. Jadi gimana pasien nggak bergerak booking kalau udah lihat semudah ini. Nah, sekarang contoh promonya ini membantu. Misalkan rekan-rekan dokter memang punya harga khusus atau ada pelayanan promo di beberapa poli atau di beberapa layanannya. Itu juga harus ada di landing page khusus tadi dok. Kenapa? Ketika saya tadi nggak mau ke objin gitu ya, atau ini kita bilang ke anak ya, saya tadi cuma mau kepo-kepo tentang vaksinasi anak aja gitu ya, mungkin rumah sakit ini muncul, terus saya klik, kok ada promo untuk geriatri juga, boleh deh untuk orang tua saya. Jadi kebayang ya psikologinya kita itu ketika dibawa ke landing page seberapa membantunya, sehingga bisa terlihat seperti ini. Jadi memang manfaat landing page khusus tadi nih dok, satu layanan tadi seperti ini cara kerjanya. Jadi
ads itu tuh nggak segampang yang kita bilang kayak pasang ads, pasien harus datang. Journey-nya itu ada, Dok. Nah, ini salah satu journey yang akan dilewati si pasien, dokter. Dan ini penting dan dokter harus tahu caranya gimana. Oke, nah sekarang kita tadi udah bedah si Google Ads khusus. Sekarang kita lanjut ke Meta Ads, Dok, dan media sosial. Tadi kan si Meta Ads ini kasihan ya, banyak yang sering anggap sepele gitu, kayak udah nggak usah pasang Meta Ads. Gampang lah pasang IG boosting aja, lebih gampang gitu. Dokter, jadi sebenarnya media sosial itu betul ya, tujuannya media sosial membangun koneksi, kayak kita tulis nih. Tapi pasien tuh kadang nggak hanya cari promo gitu, mereka juga mau lihat ada apa ya, kayak gini kita kemudian ada care, ada trust. Terus dia juga ingin tahu klinik dan rumah sakit ini sebenarnya seperti apa. Karena dokter bisa bayangin sekarang jumlah klinik dan rumah sakit itu seberapa banyak sih di Indonesia, di provinsi kita deh, misalkan di Bali udah berapa, di Jakarta apalagi udah berapa, Dok. Bayangin gimana kita membuat mereka percaya, karena kembali lagi kunci pasien itu adalah trust atau percaya. Jadi Meta Ads ini fungsinya adalah kita bisa menunjukkan nih kalau kita bisa dipercaya dengan tadi kepedulian dan kepercayaan. Gimana contohnya? Saya kasih contohnya, Dok. Ini contohnya. Ini adalah Meta Ads yang kita jalankan ke partner kita, ada di Jakarta gitu ya. Jadi dia ada klinik promil untuk ibu anak juga. Dokter lihat ya, ini banyak banget nilai kepeduliannya kalau kita bilang nih. Contohnya, mitos fakta, apakah benar makan coklat Dubai bisa memperparah PCOS? Untuk perempuan. Lalu ini 40% sampai 50% kasus sulit hamil dipengaruhi faktor ini. Tapi ada gambar laki-lakinya gitu. Jadi maksudnya apa ya kan ya? Mungkin kita ada kepedulian. Lalu ini lagi, laki-laki jarang bercerita, tapi diam-diam khawatir kalau istrinya belum hamil juga. Kita menyentuh ya, Dok ya. Kita kepedulian sehingga menarik. Jadi orang itu akan berhenti scroll lalu klik iklan kita. Jadi harus ada nilai kepedulian di dalam Meta Ads ini. Inilah yang tugas klinik dan rumah sakit harus tahu gimana cara membuatnya. Lalu misalkan ini layanan telekonsultasi dan ada kriteria dokternya. Ini salah satu contoh, kita bilang contoh visual, contoh gambar posternya, Dok. Tapi ini tidak hanya poster, kita punya tujuan buat ini. Itu tadi, kepedulian yang membuat pasien percaya datang ke klinik dan rumah sakit. Oke. Nah, ini lagi ada contohnya nih. Ada kasus PCOS, ada prosesnya, ada promonya kayak tadi kalau punya harga promo lebih bagus. Ini contohnya. Nah, sekarang kita tanya lagi, Dok, ke diri kita sendiri. Kapan sih terakhir kali dokter dan teman-teman mengupload atau mengunggah story lah ya, atau bikin iklan di Instagram, tapi yang benar-benar bisa membuat pasien itu mempercayai dokternya? Yang tadi ya ada rasa kepedulian dan kepercayaan. Kira-kira kapan tuh? Apakah selalu tentang dokter jadwal praktek, selalu jadwal praktek yang muncul? Ya jadwal praktek gimana, kita juga harus selipin rasa kepercayaan dan kepedulian tadi supaya dia percaya. Nah, ini tadi ya. Oke, sekarang tips keempat, Dok. Ini tadi soal masih konten Meta Ads ya, Dok ya. Jadi Meta Ads tadi kan brand awareness nih, membangun fondasi, menangkap orang yang tadi mau percaya sama kita. Setelah kita tangkap, kita harus rajin tipsnya. Pertama, dokter unggah kontennya konsisten. Oke, jadi mungkin konsisten ini pelan-pelan ya, Dok ya. Kalau dokter misalkan belum punya tim nih, ini saya banyak menemukan juga, Mbak Ivo, saya nggak punya tim. Gimana ya? Yang simple aja dulu buat gitu. Misalkan sekali seminggu dulu. Baru sebulan kemudian 2 kali seminggu. Sebulan kemudian 3 kali seminggu. Sebulan kemudian 4 kali seminggu gitu seterusnya. Kan yang penting itu konsisten ya, Dok ya. Lalu kita bisa share nih, Dok. Misalkan share yang paling menarik itu yang biasanya menyentuh hati pasien itu adalah momen di balik layar, tips dari dokternya, karena ini real dari dokternya, apalagi dokternya adalah dokter yang dipercaya, biasanya pasien akan lebih tersentuh. Lalu edukasi pasien. Nah, lalu ada gunakan Meta Ads berbayar. Jadi ini penting, dokter-dokter yang belum tahu pasang Meta Ads gimana, boleh nanti dikepo-kepoin, dicari tahu, di Google-Google gitu ya, gimana caranya. Karena ini penting untuk bangun brand. Oke. Lalu kita pastikan ini visual. Visual itu kemunculan ya, kayak tadi dari poster tadi. Harus profesional, hangat, dan punya kredibilitas. Jadi dengan melihat poster aja kita tahu ini rumah sakit bagus. Oh, ini klinik bagus gitu. Oh, ini rumah sakit memang untuk misalkan untuk semua kalangan. Oh, ini rumah sakit hanya untuk orang-orang atas aja. Oh, ini rumah sakit hanya untuk orang bawah aja. Jadi harus ada nilai-nilai yang kayak gitu di dalam visualnya. Nah, pertanyaan sekarang ke diri kita lagi, Dok. Apakah dokter akan lebih percaya pada klinik tanpa, misalkan ini ada gambarnya, dokter lebih percaya mana? Klinik yang
tanpa ada satupun postingan, atau klinik yang rutin menampilkan foto asli dan perawatan mungkin, atau pasiennya? Udah pasti jawabannya yang sering posting kan dok. Nah jadi tahu kan ya kenapa pentingnya membangun kepercayaan itu gitu. Jadi Meta Ads ini penting banget pengaruhnya ke mendatangkan pasien ke klinik dan rumah sakit. Kita kasih lagi yang paling kelima, langkah kelima itu adalah konsistensi dan pelaporan. Jadi kayak tadi saya bilang, nggak ada budget yang terlalu rendah, nggak ada budget yang terlalu tinggi dok. Jadi ketika dokter misalkan 500 ribunya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, udah 12 bulan aja nih Mbak Ivo. Nggak apa-apa lah Mbak Ivo, cuma 500 ribu kok per bulan. Tapi kalau kita kalikan, dan pelaporannya nggak ada, konsistensinya nggak ada, itu juga boncos dok namanya, walaupun dokter ngeluarin 500 ribu per bulan ya. Jadi apa sih maksudnya konsistensi dan pelaporan ini adalah kita itu harus bisa gunakan data itu sebagai kekuatan kita dok. Karena kalau di digital marketing kuncinya itu adalah mengevaluasi data kita gitu. Jadi pastikan dokter setiap bulan itu tahu ini permintaan yang datang, cacat pasien yang datang ini datangnya dari mana sih? Dokter harus bisa bedakan dan dokter harus tahu angkanya. Oh, ternyata 10 dari Meta, 50 dari Google misalkan ya, 10 lagi dari SEO, misalkan begitu. Jadi kalau saya bilang jangan-jangan dokter selama ini nanya pasien tuh kayak, "Kamu tahu kita dari mana?" Dia bilang dari Google. Dari Google itu banyak loh, Dok. Bisa aja dia cuman Google gitu loh. Jadi kadang tuh orang kalau kita tanya ke rumah sakit, kalau kita bilang, oh pasiennya udah bilang dari Google, atau mungkin dokter punya dashboard pendaftaran yang mereka bisa isi, tahu klinik atau rumah sakit dari mana, dia klik di Google, itu terlalu risky, terlalu beresiko, datanya nggak valid. Tapi kalau kita punya dashboard kayak tadi, dashboard itu ada masing-masing, dan kita bisa track, oh memang dari sini loh mereka datang, memang dari ads yang kita pasang mbak, dari uang yang sekian kita keluarin. Oh, jadi dokter nggak bisa bilang, ini kok bisa tahu dari mana? Memang sudah ada dashboard untuk mencari itu dari mana, Dok. Itulah pentingnya konsistensi dan laporan. Ini saya kasih contoh ya, Dok ya. Ini laporannya. Jangan pusing dulu, Dok. Jadi ini laporan pentingnya. Misalkan nih, ini saya kasih tahu ya. Misalkan ini untuk Google Ads, ini untuk Facebook. Jadi ini misalkan ada berapa nih? Dok, kita keluarin 8.700 sekian per kliknya. Dari mana ini dapat misalkan ya, ini baliknya 40.000 sekian gitu ya, let's say ini in dolar ya dok ya, misalkan let's say, terus ini konversinya, jadi yang convert yang ngeklik gitu, jadi ada angkanya dok, kelihatan ya, jadi spend yang kita keluarkan dari Google itu sekian, ternyata dari Facebook lebih banyak budget yang kita keluarin, terus impresinya ternyata lebih banyak datang dari Facebook, kliksnya masih lebih banyak dari Facebook gitu. Baru ada konversinya ternyata lebih banyak dari Google. Nah, revenue-nya menghasilkan revenue terbanyak ternyata dari Google. Jadi semua tombol-tombol ini, Dok, ini adalah tombol perbandingan uang yang kita keluarkan, data yang kita dapat, semuanya itu diangkakan dalam satu data yang jelas. Ini pastikan dokter harus punya, mau seberapa pun uang yang dokter keluarkan untuk strateginya di rumah sakit dan di klinik ya dok ya, karena ini tadi penting banget buat nge-track. Nah, pertanyaannya sekarang dok, apakah kita sekarang tahu, dokter yakin nggak tahu sebenarnya pasien itu booking dari mana? Bisa nggak? Ada nggak data valid yang bisa menjawab ini dok? Oh pasien saya itu memang sekian datang dari Meta, dari Google Ads, dan dari SEO. Kalau dokter sudah punya laporan, dan nggak cuma laporan ya dokter, yang penting itu angka-angka itu datang dari mana? Pelacakannya memang dari mana? Inilah kunci utamanya dok, karena ini akan menentukan nanti jangka panjang strateginya dokter. Oke, nah sekarang kita masuk ke tips yang tadi. Kita sekarang coba ya dok ya, tipsnya adalah pertama, dokter coba atur pelacakan akurat ke semua channel. Jadi kalau masih bingung nanti bisa tanya ya dok ya, abis webinar atau nanti di kolom chat gitu. Jadi maksudnya pelacakan akurat itu gimana sih? Nah ini harus dilakukan sama tim expert gitu, baik itu di Google, di Meta, atau di website. Jadi semuanya terus bisa ke-track atau kelacak. Oke. Yang kedua, makanya tadi saya bilang ini nggak bisa dikerjakan oleh orang yang baru coba-coba. Biasanya ini memang harus sekolah, dia juga harus punya experience menggunakan pengalaman di Google Ads atau di Meta Ads, makanya kita selalu rekomendasikan silakan tanya bantuan ke expertnya. Contohnya, satu klik itu harus tercatat duitnya berapa yang keluar. Ya, jangan disia-siain. Lalu, kita harus juga bisa tinjau performanya setiap bulan. Gitu. Jadi, jangan sampai dokter ditarget kan pasti ya, apalagi kalau dari tim marketing nih yang hadir hari ini gitu. Pasti ditarget tiap bulan ya kan ya. Terus
anggarannya kita nggak tahu gimana untuk mengevaluasi dan memanfaatkannya di bulan-bulan berikutnya. Jadinya kita nggak tahu ritme kerjanya gimana. Ini penting, Dok. Nah, caranya sekarang, dokter boleh semua channel ini, misalkan ini kayak kita tulis ya. Jadi SEO itu gambarannya adalah dia organik. Dokter nggak perlu pasang iklan karena dia melalui konten edukatif ya, gitu ya, artikel. Jadi SEO ini memberi organik, kemunculan organik gitu. Si Google Ads ini menangkap siapa yang lagi ready, siapa yang udah siap untuk ke rumah sakit dan klinik, entah itu karena urgency, entah itu karena dia memang lagi butuh banget. Nah, kalau Meta Ads dia itu membangun trust, dan dokter ingat fondasi pertama kita tadi adalah trust. Semua pasien pasti datang itu karena trust dulu. Dan dia nggak akan datang lagi kalau dia dilayani dengan tidak baik. Trustnya hilang. Tahu kan ya? Jadi ya ujung-ujungnya trust. Oke? Jadi Anda, dokter, akan dapat mengetahui pertumbuhan pasien dan dokter bahkan bisa memprediksi nih. Dalam 90 hari itu pasien yang datang ke klinik dan ke rumah sakit dokter tuh seberapa banyak. Karena ada tadi ini. Oke? Semoga dapat dipahami. Oke, nah sekarang jadi khusus malam ini, rekan-rekan dokter, kita akan berikan sertifikat nanti. Jadi ada 2 aja kok caranya, gampang banget. Kita mau challenge dokter-dokter dan rekan-rekan yang hadir hari ini, malam ini. Pertama, silahkan buat 1 ad group. Nanti kalau masih bingung boleh call kita besok. Jadi boleh nanti lakukan, tanyakan ke saya gitu. Jadi pertama Google Ads dulu. Buat 1 ad group, 1 layanan yang paling mungkin layanan yang paling menghasilkan income terbanyak, kita sebutnya layanan prioritas ya, atau layanan yang diunggulkan, misalkan konsultasi objin. Terus arahkan ke halaman yang sesuai. Kayak tadi udah ingat ya, ke homepage atau ke halaman khusus. Harusnya kemana? Jadi coba buat, itu pertama PR-nya. Lalu yang kedua, Meta Ads. Sekarang dokter coba nanti jalankan 1 iklan aja, awareness gitu. Sederhana aja, nggak perlu yang ribet-ribet, dok, poster sederhana. Nih, kita bahkan kasih tahu foto dokter asli plus manfaatnya. Misalkan kayak tadi anggaplah dokter objin ya. Berarti foto dokter objin plus manfaatnya apa aja, misalkan ada treatment apa gitu. Terus tambahkan targetnya kota dokter. Jadi targetnya di provinsi dokter, di tempat dokter sekarang berada klinik rumah sakitnya ya. Nah, kalau nanti bingung, pasti saya kalau belum pernah coba pasti saya yakin banyak yang bingung nih. Dokter boleh nanti nanya, kalau yang sudah tahu cara kerjanya setelah mengerjakannya, boleh kirim link atau draft yang udah dikerjakannya, lalu nanti kirimkan ke kontak saya. Nanti kita akan cek bersama tim expert saya, gitu. Dan kita langsung kasih tips khusus. Apakah ini butuh performa apa? Jadi kita akan langsung evaluasi. Jadi ini semacam audit mini gratis, dok. Dan ini bagus banget kalau dokter udah cobain. Oke? Nanti kalau ada yang belum dimengerti boleh ditanyakan melalui WhatsApp saya, dok ya, untuk tugasnya. Jadi tugasnya gampang, hanya buat Google Ads dan 1 Meta Ads. Gampang sekali, oke? Pastikan dibuat. Nah, sekarang ini ada berita baik, jadi kita akan memberikan, mungkin yang udah pernah dapat e-book, jadi kita tuh rutin evaluasi. Jadi kita rutin merangkum strategi apa sih yang berhasil selama ini di lapangan, dan kita rangkumnya di e-book. Jadi e-book kita tuh selalu update ya, dokter ya. Nah, peserta malam ini akan kita berikan e-book gratis tentang 1 strategi yang bisa digunakan untuk 90 hari. Bahkan kita juga sediakan checklistnya. Jadi dokter nanti bisa, 1 hari pertama sekian, 1 hari kedua hari kedua begini, hari ketiga begini. Dan semua channel yang tadi kita sebutkan. Jadi tinggal dipakai, dok. Gampang sekali. Oke? Dan ini tadi include channelnya. Nah, sekarang boleh yang mau e-booknya, boleh tulis di kolom chat, nama klinik sama nomor WhatsApp aja, dok. Nama kliniknya atau nama rumah sakitnya, lalu nomor WhatsApp. Boleh langsung dituliskan ya, dok ya. Nanti tim saya akan rekap siapa saja yang menuliskan di kolom chat dan akan mengirimkannya besok. Oke, nomor WhatsApp ya, dokter ya, izin. Jadi nama klinik atau nama instansi, lalu nomor WhatsApp kami tunggu. Ini tim kita juga sedang mencatat. Sudah ada yang masuk. Oke. Jangan lupa tulis di kolom chat. Baik, nah sambil menunggu yang tadi mau e-booknya untuk penugasannya, untuk bisa dipakai checklistnya, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Pertanyaan apapun yang terkait malam hari ini, boleh banget. Silahkan, boleh raise hand, boleh open mic. Kalau yang memang sedang tidak bisa open mic, boleh tulis di kolom chat. Silahkan. Yang mau bertanya, tanya apapun nih, boleh banget.
Ini udah ada dari Asta, oke. Apakah ada yang mau nanya? Nanya apapun ya. Oke, ini ada yang nanya di kolom chat. Dari Kak Fuadi, halo Mbak, untuk iklan Google Ads dan Meta Ads konversinya lebih bagus yang mana? Untuk objective conversion. Oke, ini lagi membandingkan ya. Yang bagus mana? Google Ads atau Meta Ads? Jadi Kak Fuad saya izin menjawab. Kak, tidak ada yang lebih bagus dan tidak ada yang lebih jelek. Oke, semua Meta dan Google konversinya sama-sama bagus. Jadi yang hal penting itu adalah gimana caranya kita membuat strateginya. Karena kan tiap channel itu beda-beda bikin strateginya. Makanya nggak bisa orang expert ngerjain Meta Ads, dia juga expert ngerjain Google Ads, Kak. Itulah bedanya. Kita juga punya tim khusus gitu ya. Kayak orang yang mengerjakan spesialis Meta Ads kita, tidak mungkin mengerjakan Google Ads kita. Jadi semuanya sama-sama bagus. Sekarang pertanyaannya, ketika kakak ingin lebih bagus, berarti strateginya harus benar dan harus bagus. Pasti objektif conversionnya bagus. Mau apapun yang kakak pakai. Jadi gitu jawabannya, Kak. Semoga menjawab ya, Kak Fuad. Terima kasih buat pertanyaannya. Lalu, mungkin Dokter Sulis nih mau nanya, udah minta mau e-book, Dok, dari Klinik Solace Medica. Ada yang mau ditanyain, Dokter? Ada kebingungan? Atau ada yang dipenasarkan? Oke. Nah, banyak juga nih yang penasaran sekarang. Gimana caranya biar kita muncul di ChatGPT dan di Gemini? Pasti ada nggak yang penasaran itu nggak? Nah, nanti siap-siap ya. Webinar sebentar lagi, next-nya. Nanti Sinergi akan spill gimana itu strateginya dari ChatGPT. Karena kayaknya sekarang orang udah pada pindah ke ChatGPT ya. Mungkin rumah sakit terdekat. Jangan-jangan udah nggak Google lagi. Pasti banyak yang penasaran. Nah, nanti boleh ikut kepo-kepoin webinar kita selanjutnya. Ada lagi yang mau bertanya selain Kak Fuad? Ini sudah ada yang menuliskan ada 4 ya, sudah ada 4 instansi yang ingin mendapatkan e-booknya. Oke, ini ada Kak ini nih, Kak Nur Hidayat. Halo Kak Nur Hidayat dari Bethesda Hospital. Kak, boleh dong on mic Kak? Tanya apa gitu Kak? Atau challenging apa yang paling challenge sebagai tim digital marketer Kak? Nanti kita kasih tipsnya, insight-nya Kak. Halo Mbak Ivo. Hai Kak. Nah, salam kenal Mbak. Iya. Mbak, Ada yang mau tanya? Boleh. Iya. Aku mau tanya sih Mbak, sebenarnya kalau misalkan di industri hospital gitu ya, menurut Mbak Ivo, objektif apa sih Mbak yang paling efektif untuk di ads ya, baik di Google Ads atau di Meta Ads Mbak? Oke. Oh, boleh lebih spesifik lagi nggak Kak maksudnya? Objektif itu maksudnya apa? Apa ya, tujuan kampanye kan macam-macam ya Kak, ada yang leads, ada yang conversion, ada yang apa namanya call to WhatsApp gitu ya. Selama Mbak Ivo praktis nih, apa sih best practice-nya gitu Mbak? Yang menurut Mbak Ivo kalau untuk di industri hospital untuk mendatangkan pasien tuh objektif iklannya tuh lebih ke mana sih sebetulnya Mbak? Oke, makasih Kak jawabannya. Makasih Iya. pertanyaannya. Kok udah jawabannya. Jadi salam kenal Kak Nur Hidayat. Jadi gini Kak, sebenarnya kayak tadi ya, ini bukan jawaban diplomat ya Kak ya, bukan tentang mana yang lebih bagus si leads, conversion-nya atau apanya. Jadi kalau kita selama ini gitu ya, kita akan mewujudkannya dari leads, tapi kuncinya adalah leads-nya itu harus high quality. Nah, inilah yang susah dilakukan. Jadi ini tidak segampang dilakukan. Gimana, apakah bisa Kak Ivo kita mengevaluasi high quality itu apa enggak? Mungkin yang belum tahu digital marketing ya, jadi leads itu orang yang memang mengklik iklan kita gitu ya, lalu me-WhatsApp gitu ya, jadilah namanya kita sebut leads. Masalahnya banyak terjadi ketika kita pasang ads atau ketika misalkan kita pakai partner, biasanya datanya itu kayak scam. WhatsApp ya, leads yang masuk itu kayak scam aja. Banyak sih angkanya ya kan Kak ya, tapi ya kayak tadi karena leads-nya nggak high quality, makanya tujuan kita selalu pada high quality. Ujung-ujungnya semuanya harus dikonversi.
gitu. Pada akhirnya semuanya harus terkonversi, Kak, dan harapannya semuanya harus booking. Nah, tapi kalau kita bilang booking, booking ini sudah kedua belah pihak yang bertugas. Jadi sekarang struggle-nya itu memang di industri kesehatan. Nah, ini mungkin saya yakin teman-teman dokter, marketing, digital marketing apalagi kan ya, mungkin udah berhasil mendatangkan leads nih Kak Nur Hidayat, tapi kok kalau nggak booking yang dimarahin jangan-jangan ya gitu Kak. Jadi perannya booking ini menjadi perannya dari ads yang kita pasang, orang tertarik kalau kita pakai bahasa awam ya Kak, jelasin gitu ke teman-teman yang hadir sekarang. Jadi ketika ads kita sudah berhasil, harusnya dia juga berhasil di booking. Nah, yang menentukan dia sampai ke booking datang ke rumah sakit atau ke klinik kita adalah tim admin kita. Makanya di sini penting ada communication training. Nah, sekarang saya coba mau nanya. Coba apakah selama ini admin-adminnya di rumah sakit atau di Bethesda, di tempat kakak gitu, apakah udah melakukan communication training? Karena kita harus pastikan juga orang yang berhadapan sama pasien yang sudah tertarik sama iklan kita tadi yang udah Kak Nur Hidayat buat berhasil, dia juga harus bisa menghandle dan bisa membawa pasien itu datang ke kita. Nah, pentingnya melatih admin itu penting dan kita juga memberikan communication training gitu. Jadi nggak ada yang lebih baik sih Kak. Kalau saya selalu cantumkan adalah high quality leads-nya. Itu yang nomor satu. Jadi kakak harus bisa evaluasi selama ini udah high quality belum leads-nya. Gitu. Semoga menjawab Kak Nur Hidayat. Baik Mbak Ivo, terima kasih Mbak. Baik, nih ada lagi pertanyaannya. Gimana cara mendapatkan high quality leads-nya Mbak? Dengan cara strateginya. Nah itu tadi strategi itu nggak dibuat cuman karena pengen ya Kak Fuad ya. Kayak Kak Ivo aku pengen naikin misalkan let's say pasien di klinik kecantikanku yang yang tirus bikin tirus gitu ya. Kayak sekarang lagi bikin mancungin hidung yang lagi rame itu. Aku pengen pasien yang mancungin hidungnya rame Kak. Udah intinya gitu strateginya apa. Jadi nggak cukup hanya goals-nya Kak, kita juga harus pelajari ini layanan keunikan kita ini apa sih di treatment yang tadi, harganya berapa, terus ada nggak harga spesialnya, terus dokternya gimana melayaninya. Jadi terus target pasiennya mau berapa, budget yang mau kita keluarkan berapa, begitu. Jadi semuanya itu saling berkaitan. Dari situlah kita punya satu strategi yang bisa kita buat. Siapa sih yang mampu membayar dengan treatment memancungkan hidung yang harganya start dari sekian puluh juta gitu let's say ya kan nggak mungkin kan kita lempar ke orang-orang yang masih sekolah gitu. Jadi ketika kita pasang Meta Ads mau menaikkan iklan itu atau mau pasang Google Ads, kita udah jelas nih marketnya siapa. Dari situlah kita bisa tahu strateginya gimana. Gambarannya besar Kak. Nah, kalau Kakak mau menentukan evaluasinya, misalkan kita udah bikin strateginya bener ya Kak ya. Terus Kakak ingin membuat ini percaya, Kak Ivo gimana saya memastikan kalau strateginya kita ini udah bener. Caranya gampang, jadi Kakak harus daily check-in. Jadi ads itu kalau nggak dicek tiap hari, kalau nggak ada orang yang ngecekin tiap hari kayak tadi ya, kita nggak tahu dia lost gitu ya, karena adminnya nggak bisa jawab, atau misalkan kita juga kita nggak tahu dia nanya udah sesuai nggak sama apa yang kita ads-kan. Kita lagi nanya kita lagi ads-kan mancung hidung nih, tapi yang nanya-nanya tuh ternyata bukan itu gitu. Yang nanya misalkan fisioterapi, itu udah nggak high quality Kak, gitu. Oke, jadi sesuai gitu. Apa yang kita lempar, itu yang dibawa pasien ke kita. Kurang lebih seperti itu, untuk menentukan itu sudah high quality leads apa enggak. Semoga menjawab ya Kak Fuad. Oke, terima kasih. Masih ada lagi? Nih, oke. Ada lagi? Esther Kak dari UPH Health Sciences mau tanya. Oke. Kak kalau misalnya nih kemarin kita sempat buat Meta Ads tapi untuk lebih ke national conference yang terkait dengan AI. Targetnya kita pada saat itu adalah nakes, ada dokter spesialis, dokter di sini dokter umum, kemudian ada tenaga farmasi, jadi memang semuanya nakes. Nah cuman pada saat pemasangan ads itu memang tidak bisa spesifik pemilihannya itu lebih ke kesehatan Kak gitu. Jadi memang pada saat pemasangan Meta Ads di Instagram itu dia nggak ada pilihan health sciencesnya yang spesifik yang kita mau, tapi dia lebih ke ranahnya education dan conference gitu yang bisa diambil untuk targetnya si kesehatan ini gitu. Apakah memang ada trik khusus tertentu gitu Kak? Maksudnya dalam spesifikasi pemilihan subjeknya kita nantinya gitu.
Itu sih Kak pertanyaannya. Thank you. Oke, aku ulangin pertanyaannya Kak. Ini sebenarnya itu udah lebih spesifik ya. Thank you Kak Esther. Jadi itu udah benar-benar detail technical gitu ya. Kakak udah punya akun, udah pernah coba, tapi kok nggak bisa ketika mau pilih health science-nya gitu ya. Malah dipilih untuk kasih. Jadi kenapa nggak bisa kategori itu di checklist gitu? Apakah memang tidak bisa atau gimana? Jadi inilah memang perannya Kakak membutuhkan meta ed spesialis. Jadi di sini tahu kan Kak ya kenapa? Karena yang bisa mengetahui itu adalah si meta ed spesialis gitu Bu. Nah, gimana caranya? Nanti biasanya kita akan lihat akunnya. Jadi akunnya harus dilihat dulu Kak. Nanti Kakak mungkin bisa hubungin meta ed spesialis, lalu diaudit akunnya gitu ya. Apakah itu kendalanya di mana? Jangan-jangan bukan yang tadi Kakak bilang. Jangan-jangan dia nggak bisa bukan karena memang nggak bisa gitu. Jangan-jangan memang ada hal yang bisa kita kalau kita audit, kalau kita cek satu-satu, ternyata ini bisa gitu. Contoh Kak Nurul bantu jawab? Boleh? Oke. Mungkin meta ads kita boleh bantu jawab. Silakan Kak Nurul. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Kak Ivo sudah mengizinkan untuk kita ngobrol di sini. Terima kasih juga teman-teman digital marketing dan juga tim dokter dari seluruh Indonesia yang hadir di sini ya. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan tadi, sebetulnya itu betul kata Kak Ivo, kita harus cek dulu riwayat atau audit dulu dari akunnya, gitu ya. Karena memang di sini mungkin inilah pentingnya gitu ya, tim dokter dan juga tim marketing dari rumah sakit untuk memiliki ad spesialis, karena kita di agensi ini kita udah satu paket lengkap lah, kita udah bisa dapat spesialis, tim visual design dan lain-lain itu dalam satu paket lah gitu ya. Karena di sini nanti kita yang akan mempelajari bagaimana historical dari akun yang sudah ada, dan kita juga tentunya Kak Ivo udah pasti kita mengerti tentang algoritma dari Meta Ads itu sendiri, karena teman-teman ini mungkin lebih teknikal, tapi menarik ya karena Meta sekarang ada algoritma baru namanya Andromeda ya, Andromeda AI. Nah itu sangat menarik sekali untuk kita bisa pelajari, kita bisa explore dan untuk harus seperti apa gitu ya. Dan ini yang penting sekali karena banyak orang yang belum tahu gitu. Ini baru banget 2025 kita punya seperti ini dari Meta, makanya banyak hal yang lebih teknikal yang harus kita bisa pelajari gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan sih kita bisa berkolaborasi suatu saat nanti dan kita juga bisa explore ini gitu. Thank you Kak Nurul. Semoga menjawab ya Kak Esther. Makasih nih pertanyaannya bagus. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu jadi tahu tadi Andromeda ya. Kayak nama ini ya. Ini kalau orang-orang awam kayak kita ya, tapi nggak apa-apa, nice to know ya dokter ya. Jadi ya beginilah sebenarnya canggihnya sekarang strategi itu. Jadi kalau kita nggak tahu gimana kita mau perbaiki apa yang kurang di kita ya kan ya. Jadi saya berharap juga ini informasi yang bisa membantu rekan-rekan dokter malam hari ini, dan jika sudah tidak ada lagi maka kita akan sudahi webinar kita hari ini. Jadi teman-teman dokter bisa bergabung di komunitas kita, bisa nanti WhatsApp saya. Tentu sudah punya nomor WhatsApp saya ya, silakan hubungi saya. Saya akan dengan senang hati membantu rekan-rekan dokter untuk berdiskusi bersama. Baik. Dan jangan lupa juga kita akan ada webinar juga setiap bulan, rencananya di 30 ini. Jadi jangan lupa selalu update di Instagram kita, dan kita akan selalu update ilmu perkembangan apa sih di healthcare ini yang sekarang memang bisa membantu teman-teman mendapatkan pasien dan mempertumbuh lagi strategi digital marketingnya. Baiklah, kalau seperti itu terima kasih banyak sekali lagi buat partisipasinya. Saya senang sekali hari ini sudah banyak yang hadir, sudah malam di Bali, sudah jam 10. Jadi teman-teman, rekan-rekan dokter, terima kasih banyak. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, e-booknya akan saya kirimkan besok, yang tadi sudah mengirimkan nama klinik dan rumah sakitnya ya. Kalau yang belum tulis, boleh kirimkan tulis nama klinik, nomor handphonenya di kolom chat, kita akan kirimkan besok. Dan kalau ada pertanyaan yang mungkin lupa ditanyakan atau masih belum jelas, boleh besok WhatsApp saya atau nanti malam juga boleh WhatsApp saya. Baik, kalau gitu kami dari tim Sinergi izin pamit. Terima kasih banyak rekan-rekan dokter semuanya. Selamat istirahat, sampai ketemu kembali. Selamat malam. Selamat malam. Semuanya.